Apa itu audio branding? Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video saya yang lalu tentang branding, di mana branding ini ternyata bisa didasari oleh 5 panca indera, yaitu indera penglihatan, kemudian indera penciuman, indera pendengaran, indera perasa, dan juga indera peraba. Nah, di hari ini kita akan coba membahas tentang indera pendengaran. Nah, salah satu yang bisa digunakan dalam branding dengan menggunakan atau memanfaatkan indera pendengaran itu disebut sebagai audio branding, di mana branding ini disematkan kepada sesuatu yang bisa didengar. Apa itu berupa musik, apa itu berupa ucapan, atau hal-hal lain yang bisa didengar oleh panca indera pendengaran atau telinga. Nah, kalau teman-teman lihat di dunia modern saat ini, audio branding ini sudah sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan yang besar. Kalau yang paling ingat oleh kita adalah ketika tukang es krim lewat, ya, misalkan telelet, telelet, telelelelelelet. Nah, apa yang dalam ingatan kita yaitu teringat bahwa ini adalah suatu suara yang biasa dikeluarkan oleh penjual es krim tertentu, begitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai audio branding. Dan ketika kita bicara branding, kita juga bicara tentang konsistensi. Konsistensi penggunaan apa yang akan disematkan, apa yang akan dijadikan orang mudah ingat kepada sesuatu itu. Nah, kalau tadi contohnya adalah es krim ini dengan suara seperti itu lagi. Nah, kalau kita ingat lagi misalkan suara teng 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 teng. Nah, itu misalkan dari Telkomsel, misalnya dari Telkomsel seperti itu, tapi disuarakan dengan suara musik yang sangat sederhana mungkin, hanya teng 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 teng, tapi ketika berulang-ulang dikabarkan, berulang-ulang dipakai dalam berbagai media, berulang-ulang dikabarkan juga di internal mereka, dikabarkan juga ketika mereka mengadakan acara, akhirnya orang mengenal dan terpatri dalam pikiran mereka bahwa ini adalah suara Telkomsel. Banyak sekali kita mendengar bahwa ini adalah suara ini adalah suara ini. Bahkan sebetulnya audio branding ini tidak hanya memperkenalkan satu brand saja dalam artian produk atau dalam artian nama perusahaan. Kalau kita ingat misalkan ya satu film, misalkan anggaplah film Indosiar begitu ya, yang terus ada yang terbang ciu 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 seperti itu. Ketika kita ingat suara itu, ini pasti sinetron Indosiar seperti itu. Jadi sudah ada dalam benak kita bahwa audio itu adalah milik Indosiar. Itulah kenapa audio branding itu sangat penting, konsisten gitu ya. Jadi hampir semua sinetron-sinetron yang berbasis laga di Indosiar itu menggunakan audio itu. Banyak juga kayak Google, kemudian Microsoft, bagaimana dia konsisten di setiap operating system yang keluar dia menggunakan suara-suara yang khas begitu. Nah, teman-teman semua, kapan audio branding ini harus dilakukan? Yaitu ketika kita mulai berpikir bahwa produk kita, perusahaan kita ini harus dikenalkan dalam format audio visual ya, atau mungkin cuma audio saja misalkan di radio atau di podcast begitu ya. Nah, ketika kita sudah berpikir itu bahwa produk kita harus mulai diperkenalkan, mulai dipromosikan menggunakan audio visual, kita sudah harus konsisten menggunakan satu suara yang itu akan terus berulang-ulang digunakan, akhirnya tertanam dalam pikiran masyarakat, tertanam dalam pikiran publik bahwa ini adalah satu brand yang Anda miliki. Selamat mencoba audio branding, coba dipikirkan dari sekarang dan mudah-mudahan bermanfaat.